awal, juz yang pertama. Nah ini kitab ada sampai 4 juz, ada 4 jilid. Makanya kita mungkin insya Allah kita belajar dikit-dikit, kita belajar yang juz pertama, oke, terus kita teruskan selesai juz pertama ini, belajar juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Kenapa? Ini kitab luar biasa. Ini kitab bagus untuk memang benar-benar mendidik akhlak kita. Tapi yang namanya belajar akhlak ini tidak cukup dengan teori. Ini di dalam kitab ini teorinya galau. Teori itu maksudnya cara-caranya. Oh, cara kita kepada orang tua kayak ini akhlaknya. Cara kita kepada kawan kayak ini akhlak kita. Kepada tetangga kayak ini akhlak. Ini teori galau. Cuma yang namanya akhlak ini tidak cukup di teori. Harus dipraktekkan. Teori itu ya ilmunya kayak inilah, kita paham. Karena kita ini memang kebanyakan paham teori tapi jarang praktek. Kita ngerti, oh kalau misalkan sama wong tuh harus sopan. Nah, ini tapi kadang prakteknya kita belum. Oleh karena itu makanya akhlak ini memang sangat berat. Termasuk pelajaran sangat berat. Kenapa harus dipraktekkan? Kalau memang kita pengen berhasil dalam belajar akhlak, maka wajib kita praktekkan. Jadi mungkin kita belajar teorinya dibarengi dengan kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, mempraktekkan yang namanya akhlak. Karena akhlak ini luar biasa. Kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, pengen kita dihormati oleh Allah, pengen kita dicintai oleh Allah, maka kita harus berakhlak yang baik. Jadi kunci kalau kita pengen disenangi Allah harus punya akhlak yang baik. Kita tadi berdoa wa ja'alna mahbubina fi qulubi. Kita minta ya Allah jadikanlah kami ini mahbubin, dicintai fi qulubi ibadik, di hati hamba-hambamu. Kita minta agar hamba-hambanya Allah seluruhnya cinta sama kita. Itu doa kita. Itu doa. Tapi usaha kita mana? Usaha kita berakhlak baik tadi. Kalau kita cuma berdoa tiap hari, ya Allah jadikan aku yang dicintai, jadikan aku ini dicintai di hati-hati hamba. Tapi tiap hari kita akhlak kita tidak baik, akhlak kita tidak bagus. Kayak mana wong nak cinta dengan kita? Kalau akhlak kita tidak bagus. Jadi doa wajib kita berdoa mohon sama Allah. Tapi usaha kita berakhlak yang baik. Kalau kita sudah berakhlak yang baik, insya Allah tanpa kita sadari, mau tak mau, orang pasti akan cinta dengan kita, senang dengan kita. Kenapa? Karena kita punya akhlak yang baik, yang bagus. Oleh karena itu penting belajar akhlak, apalagi dari kecil. Dari kecil inilah kalau nak belajar akhlak. Kenapa? Kalau kita dari kecil akhlaknya tidak bagus, tidak baik, ketika kita besar, kayak kebiasaan jadinya. Kalau kita dari kecil tidak baik akhlaknya, sampai besar kebiasaan tidak baik. Tapi kalau dari kecil kita sudah akhlaknya bagus, adab kita, sopan santun kita sudah bagus, maka insya Allah sampai besar, sampai tua kita bakal jadi orang-orang yang baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur sama Allah kenapa kita ditakdirkan, dipilih oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ini, untuk bisa belajar di madrasah ini. Ini adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita syukuri dengan dengan kita benar-benar sungguh-sungguh belajar. Jadi setiap pelajaran itu kita benar-benar. Jadi kalau misalkan setiap waktu belajar, waktu madrasah itu kalau bisa hadir terus. Misalkan ada uzur, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kati uzur, cuma malas-malas, diusahakan dilawan untuk tetap belajar. Kenapa? Belajar dari kecil ini yang luar biasa. Maka ada pepatah itu mengatakan ta'allamu fis shighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi kalau kita ukiran kita di atas batu, insya Allah ukiran itu bakal lama. Makanya kalau kita belajar sekolah mungkin ada istilah prasasti. Tahu tidak prasasti? Prasasti itu batu yang ada tulisan-tulisan itu loh. Itu kadang sampai berabad-abad, ratusan tahun masih ada. Kenapa? Karena diukir di atas batu. Itu tulisannya mungkin sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun masih ada. Maka istilah ada prasasti ini apa? Ada ukiran tulisan-tulisan itu biasanya isinya surat atau isinya itu.
Nah, begitu juga kita kalau belajar dari kecil, insya Allah sampai kita tua ilmu yang kita pelajari bakal lengket terus. Nah, tapi dalam peribahasa tadi mengatakan ta'allamu fil kibar kan nakshi 'alal ma. Kan tapi kalau kita waktu tua baru nak belajar, itu apa? Agak sulit. Kenapa? Kan nakshi 'alal ma, seperti orang yang mengukir di atas air. Kita nulis di atas banyu, kira-kira cepet dak hilang. Cepet nulis apa? Misalnya ini banyu, kita tulis huruf A. Mungkin hilang langsung. Ya karena itu tadi. Makanya beruntung. Kita waktu masih kecil ada kesempatan belajar, benar-benar lah. Kenapa? Ilmu yang kita dapat waktu kecil, insya Allah sampai kita tua bakal ada terus, ingat terus. Contoh, wong-wong yang tua-tua, mungkin ketika misalnya apa, lagu-lagu, kalau dari kecil dinyanyikan sampai tua bisa hafal biasanya dia. Kita dari kecil di sekolah dulu sering nyanyi lagu Indonesia Raya, mungkin lagu Ibu kita Kartini, atau lagi 17 Agustus, yang tua-tua pun hafal. Karena dia belajar lagu itu dari kecil. Makanya penting belajar dari kecil ini. Karena kalau ilmu yang kita dapatkan dari kecil, insya Allah ilmu itu bakal leket. Paling lupa-lupa sedikit langsung ingat lagi. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah tua, mau nak belajar, bukan tak kemungkinan apa, bukan tak bisa. Bisa, tapi lebih sulit. Sulit untuk memahami. Wong lah tua tuh sulit untuk ngapal lagi, sulit untuk memahami. Mumpung kita masih muda, pikiran kita masih fresh, masih seger, otak kita masih bisa dipakai untuk ngapal, untuk apa? Memahami ilmu, maka beri itu kesempatan yang harus kita gunakan. Jangan sampai kayak kita menjadi orang-orang yang menyesal. Kalau sudah besar, kaget baru nyesel. Kalau sekarang ini belum ada perasaan nyesel. Kaget kalau kamu sudah besar, mungkin sudah tamat sekolah, lah sudah begawi, baru nyesel kayak, kenapa lah dulu aku tidak belajar? Kenapa lah aku tidak benar-benar belajar? Pasti itu. Pasti nyeselnya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kalau kita dari kecilnya sudah sering main-main, besarnya kaget ada perasaannya nyesel. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, lebih baik kita sekarang belajar benar-benar. Oleh karena itu mungkin nasihat pertama bahwasanya jangan males. Jangan males maksudnya apa? Kalau waktu belajar yang benar. Jangan maksudnya apa? Gara-gara males kaget tidak datang. Males enggak usah lah di rumah be, jangan. Dilawan. Yang namanya nuntut ilmu itu memang godaannya berat. Yang namanya belajar itu godaannya berat. Oleh karena itu orang menuntut ilmu itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apalagi kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu dan punya akhlak, maka insya Allah kita akan dijadikan orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia yang lain. Jadi insya Allah kita mulai belajar akhlak. Belajar akhlak kita mulai dari awal karena kitabnya baru. Ini kitab Arab galau. Kitabnya kitab Arab. Mungkin yang kemarin sudah sampai bab berapa ditanya, sudah sampai 12 kemarin, tapi kita ulang dari awal lagi. Karena ini kitab baru, jadi kita ulang dari awal. Mungkin yang apa? Inilah baca ngaji galau kan? Baca ngaji galau. Yang Iqra mana Iqra? Ada berapa yang Iqra? Yang ngajinya masih Iqra? Angkat tangan, jangan malu. Yang masih Iqra, siapa? Angkat tangannya. Kati. Oh, ini Al-Quran galau berarti. Oh, ini masih ada siko. Tidak masalah. Jangan malu. Kita tidak perlu malu. Kalau namanya belajar, tidak kati namanya malu. Yang malu itu yang tidak galak belajar. Itu yang harus malu. Dia ngapa tidak galak belajar? Kalau kita belajar, untuk apa malu? Tidak baca, ya kita belajar. Kalau sudah baca, ya tidak usah belajar lagi. Justru karena kita tidak baca, ini kita nak belajar. Jadi tidak kati istilah malu dalam belajar. Kalau kita tidak baca, ngaku aku belum baca Ustaz. Belajar gitu. Yang penting kita ngaku. Karena kalau banyak uangnya apa malu. Makanya uang yang tidak bakal bisa mendapatkan ilmu itu ada dua. Yang pertama uang yang sombong, kedua uang yang malu. Dan dapat ilmu. Uang sombong itu tidak bakal dapat ilmu, sombong dia. Dan uang yang malu. Oleh karena itu dalam belajar tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Kalau kita memang tidak baca, ngaku udah baca. Tidak perlu malu. Jadi ini alhamdulillah sudah banyak. Berarti Al-Quran galau. Berarti kita tinggal belajar baca. Insya Allah kapan-kapan kita belajar bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa Arab di sini. Hati. Jadi pelajarannya apa, Be? Akhlak, fikih,
Sama? Tajwid. Baru 3 itu. Kalau seminggu berapa kali? 3 kali. Oke. Ini kitabnya bahasa Arab. Jadi simak. Yang ada kitabnya simak. Kita tidak usah. Ini kitab dikarang oleh namanya Habib Umar bin Ahmad Baroja. Jadi ini Habib Umar bin Ahmad Baroja. Ini yang mengarang kitab Akhlaqul Banin. Jadi sama be Akhlaqul Banat, Akhlaqul Banin ada. Judulnya Akhlaqul Banin, akhlak untuk anak laki-laki. Agak sekolah lagi Akhlaqul Banat, akhlak untuk anak perempuan. Tapi isinya sama lagi. Nah, sudah. Jadi kita mulai dari bab pertama buka. Itu kan ada yang pendahuluan yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Itu kan ada kan? Wa ba'du itu muqaddimah. Muqaddimah ini bahasanya kalau kita buku-buku yang bahasa Indonesia itu kata pengantar. Makanya kalau kamu baca buku biasanya buku-buku bahasa Indonesia kan sebelumnya pasti ada kata pengantar. Ini namanya muqaddimah, kata pengantar. Jadi yang namanya muqaddimah kita baca sedikit be. Karena kita baca apa? Dalam istilah itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, itu beliau mengatakan sirrul kitab fil muqaddimah. Ini Imam Habar mengatakan, Imam Habar ini pendiri pondok pesantren Darul Hadis itu. Beliau mengatakan bahwasanya sirrul kitab fil muqaddimah. Sir, rahasianya kitab itu terkadang ada di muqaddimahnya. Jadi muqaddimahnya ini ya kita baca untuk apa? Ngambil keberkahannya be. Jadi makanya dalam kitab-kitab itu pasti ada muqaddimah. Muqaddimah itu bahwasanya kata pengantar dari pengarang tentang kitabnya. Jadi kayak situ ada alhamdulillah, pujian kepada Allah, wassalatu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa menjem sikok kitabnya ini. Kita baca be, yang lain nyimak be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Fala yakhfa annal inayata bi akhlaqil atfali min hina nasha'tuhum amrun muhimmun jiddan lianna ala dhalika madaru sa'adatihim fil mustaqbal wa bil aksi idza ahlamu hatta ta'awwadul akhlaqal fasidah famastaqbaluhum wa khayma lil ghayah wa yas'abu ba'da dhalika tahdzibuhum aw la yata'atta abadan walidzalika yajibu 'alal asatizah fil madaris wa 'alal awliya'il atfali fil buyut an yuqaddaru hadhil muhimmah haqqa qadariha failan hadzu haula'il ahdath alladzina hum amanatun fi aydihim wa yufarrisu fi qulubihim akhlaqal karimah wa yajnibuhum al-khisalal dhamimah liyashbu rijalan muhadzabina nafi'ina li anfusihim wa li ammatihim walidzalika ra'aitul hajati da'iyatan ila wad'i kitabi fi fannil akhlaq sahlun al-ibarah qaribun at-tanawul liyakuna muayyinan ala dhalikal wajibul al-azim wajibun gharasal akhlaqi fi qulubi sigharin nashi'in fa'asa ayyajida fihi zumala'il asatizah dolathum al-manshudah fayasuddu walau ba'dan naqsi fil kutubil mu'allafati li hadzal gharad fa in ba'daha su'batul ibarah mujarradatun 'ani syakli wa ba'daha ma allaftu li abna'i hadzal bilad
fa fiha asya'un tunabbi'u anha mudarakahum wa laysa fiha umurun nahnu bihajati ma sadhu ilaiha wa ja'altuhu fi arba'ati ajza muhallatan bisyaklil kamil wa mura'i fi ibaratiha at-tashilil kulli takriban li afhamin nasyi'ah wa targhiban lahum fi jitina'i thamaratihal marju wallahu arju ay yuhaqqiqal amal wa yu'inuna 'alal qiyami bi tahdzibil atfal innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Muallif Umar bin Ahmad Barojah. Jadi ini kata pengantar daripada Sayyid Umar bin Ahmad Barojah. Beliau ini merupakan salah satu zuriyah, keturunan daripada Rasulullah SAW. Jadi bangsa Habaib ada namanya Barojah. Nah, makanya ada Habib Sa'ad Barojah itu punya pondok. Di pondok namanya Sa'adatud Daren di daerah Ramakasih situ. Itu Habib Sa'ad Barojah. Oke, kita masuk. Itu tadi muqaddimah kita baca untuk ngambil keberkahannya. Karena apa, dalam makalah tadi kan perkataan tadi sirul kitab fil muqaddimah. Siapa tahu kita dengan membaca muqaddimah tadi kita mendapatkan rahasia sir daripada kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari pelajaran yang pertama. Mungkin kemarin sudah ada yang belajar katanya sampai ke 12. Tapi tidak apa, kita ulang lagi. Insyaallah apa yang kita ulang-ulang ini bisa menjadi apa? Sesuatu yang bisa kita pahami lebih lagi. Kenapa kita ulang-ulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bimaza yatakhallaqul waladu. Dengan apa berakhlak seorang anak itu? Bimaza yatakhallaqul waladu. Dengan apa seorang anak itu berakhlak? Kemudian dijawab yang pertama, yajibu 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Wajib bagi seorang anak untuk dia berakhlak dengan akhlak yang bagus, yang baik min sigharihi dari waktu kecilnya. Jadi di sini dikatakan kata Sayyid Ahmad Barojah wajib. Berarti kalau wajib ini berarti harus kita laksanakan. Wajib bagi seorang anak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi kita ini wajib berakhlak dengan akhlak yang baik. Kapan? Min sigharihi, dari waktu kecil sekarang inilah. Dari waktu kecil ini kita biasakan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Sopan santun, tata krama kalau bahasanya. Jadi wajib dari kita. Untuk apa tujuannya kita berakhlak yang baik dari kecil ini? Apa tujuannya? Dijelaskan di bawahnya. Liya'isha mahbuban fi kibarihi. Agar kage anak tadi hidup dalam keadaan dicintai di waktu besarnya. Jadi ini kuncinya. Kalau kita pengen dicintai, pengen dihormati, pengen dimuliakan, dari kecil kita berakhlak yang baik. Kenapa? Ini tadi agar kage dia hidup di waktu besarnya dihormati oleh wong, dicintai oleh wong, disenangi oleh wong lain. Jadi ini kunci. Makanya kalau kita ini sudah dikasih kuncinya. Kalau kita pengen dihormati wong, pengen disenangi wong, apa kuncinya? Berakhlak dari kecil dengan akhlak-akhlak yang baik. Yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Kata mu'alif, kata pengarangnya, biar apa lagi? Biar ridho kepada anak tadi siapa? Tuhannya. Jadi kalau kita pengen Tuhan Allah Subhanahu wa taala senang sama kita, ridho sama kita, maka kita wajib punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW karena apa? Untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak-akhlak yang baik.
Makanya kata Nabi apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi ngomong, aku nih diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi Nabi diutus oleh Allah selain untuk mengajarkan ilmu, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang baik. Karena apa? Karena di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi yang disebut dengan zaman jahiliyah, itu akhlaknya luar biasa rusaknya. Akhlak itu akhlak yang buruk kan. Di zaman Nabi itu, yang sebelum Nabi itu, di zaman jahiliyah apa? Seorang apa? Ketika ada orang tua dia dapat anak, melahirkan istrinya, kalau dia dapat anak laki-laki senang. Wong zaman dulu, di zaman sebelum Nabi itu, kalau dapat anak laki-laki senang luar biasa. Tapi kalau dapat anak perempuan malu. Akhirnya apa? Anak itu dikubur hidup hidup. Ini zaman jahiliyah, ini zaman yang penuh dengan kebobrokan, akhlaknya akhlak yang jelek. Oleh karena itu diutus Nabi, sehingga akhirnya apa? Kenapa alasannya? Kok anak perempuan itu kok ketika mereka ada orang-orang tua di zaman dulu, ketika dapat anak perempuan mereka kubur hidup-hidup, karena mereka mengatakan anak perempuan itu sebagai aib. Malu kalau dapat anak perempuan, tapi kalau mereka dapat anak laki-laki, mereka bangga. Kenapa? Anak laki-laki kuat, bisa diajarkan untuk memanah, diajak berperang. Ini. Tapi kalau dapat anak perempuan, katanya apa? Suatu aib. Jadi mereka malu kalau dapat anak perempuan, sehingga akhirnya apa? Kalau mereka dapat anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Jadi di zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum Nabi itu berarti perempuan itu dihinakan, dianggap hino. Sehingga akhirnya apa? Datanglah Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah sebagai Nabi, sehingga akhirnya apa? Nabi memuliakan wanita. Jadi kebiasaan mengubur anak perempuan itu ditiadakan di masa Rasulullah. Kenapa? Wanita dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini salah satu tujuan daripada diutusnya Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu ketika kita sudah mempunyai akhlak yang baik, maka yang pertama dikatakan yardo anhu rabbuhu. Allah bakal ridho sama kita. Ini kunci. Kalau sudah Allah ridho sama kita, insya Allah hidup kita bakal bahagia. Kalau Allah sudah senang sama kita, kita minta apapun pasti dikasih oleh Allah. Jadi kunci bahagia salah satunya dengan akhlak yang baik. Tidak usah Allah. Kita misalkan ada uang yang kaya raya, senang sama kita, ridho sama kita. Kalau kita minta, kira-kira dikasih tak? Dikasih, karena sudah senang sama kita. Kita minta pasti dikasih. Apalagi yang ridho ini, yang senang ini adalah zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah Allah ridho sama kita, apapun yang kita minta pasti akan dikasih oleh Allah. Kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Itu yang pertama. Kalau kita punya akhlak yang baik, katanya Allah akan ridho sama kita. Kemudian wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Kalau kita sudah punya akhlak yang baik, keluarga kita ini akan cinta dengan kita. Keluarga kita akan cinta dengan kita. Jadi kuncinya juga. Jadi ini kunci sebenarnya, kunci segala kehidupan. Akhlak yang baik ini. Kalau kita pengen hidup bahagia, punya akhlak yang baik. Kalau kita pengen dicintai oleh keluarga kita, maka kita harus punya akhlak yang baik. Kita pengen dicintai orang tua kita, gampang. Kita punya akhlak yang baik, sopan santun sama mereka, selalu menuruti perintah-perintah mereka. Oh, pasti orang tua kita senang sama kita. Kalau kita disuruh nurut, disuruh ini nurut, disuruh belajar nurut, kita rajin di rumah, pasti orang tua kita pasti cinta, senang sama kita. Maaf, mungkin kamu ada beberapa saudara. Mungkin kamu ada 3 beradik, 4 beradik. Kalau kamu punya akhlak yang baik sama orang tua kamu, pasti orang tua kamu ada perhatian lebih kepada kamu. Kalau kamu punya akhlak yang baik. Memang setiap orang tua cinta sama anaknya pasti. Tidak kati orang tua yang benci sama anaknya.
Tidak katik orang tua. Yang orang tua pasti sayang, cinta sama anaknya. Tapi ketika kita mempunyai akhlak yang bagus sama mereka, kita mempunyai sopan santun yang bagus kepada mereka, kita turuti apapun perintah mereka, maka orang tua kita punya perhatian lebih. Bukan berarti dengan yang lain tidak cinta, tidak. Tapi dengan kita pasti dia ada perhatian lebih. Nah, jadi ini yang kita perlu, maksudnya amalkan agar kita dicintai oleh keluarga kita. Kemudian wajami'un nas, dan semua manusia. Siapapun kita, tetangga kita, kawan kita, kalau kita punya akhlak yang bagus, kita sopan santun, kita bertata krama. Kalau bahasa Palembang ini becaro. Bahasa Palembang becaro. Udah ini becaro. Bagus. Dengan tetangga kita, bahasanya muamalah kita, hubungan kita bagus. Dengan kawan kita tidak pernah, maksudnya itu jelek-jelekkan kawan, tidak pernah nganggu kawan, tidak pernah ngatoi kawan. Bagus pokoknya akhlak kita. Maka kawan pun akan senang sama kita. Senang dia berkawan sama kita. Tapi kalau kita sering nganggu kawan, sering ngatoi kawan, maka kita bakal dibenci oleh wong. Siapapun tidak bakal senang sama kita. Kenapa? Kalau kita mengganggu wong lain, ngatoi wong lain, berarti itu akhlak yang jelek. Dan ini yang harus dijauhi. Jadi penting, kalau kita pengen dicintai oleh seluruh manusia, pengen kita dicintai oleh Allah, maka kita harus mempunyai akhlak yang baik. Ini teorinya. Prakteknya tinggal diamalkan. Sekarang kita di sini kita amalkan besok. Kita amalkan di sini kayak mana? Tidak pernah saling nganggung sama kawan yang lain. Itu akhlak yang baik. Jangan saling ngatoi sama kawan-kawan yang di sini. Itu kita amalkan dulu. Kita praktekkan di sini dulu. Tidak perlu nak di luar kaget. Kita praktekkan yang besok, kita praktekkan di sini dulu. Jadi kalau kita sudah belajar akhlak, sudah. Mulai hari ini tidak katik lagi istilah nganggu kawan. Mulai hari ini tidak katik lagi istilah ngato-ngatoi. Kenapa? Itu akhlak-akhlak yang jelek yang harus dihindari. Kalau kita sudah sering ngatoi, nganggu kawan, pasti kita dibenci oleh kawan. Tapi kalau kita galak nolong kawan, baik tingkah laku kita dengan kawan, kalau misalkan dia ada masalah, kita tolong, kita bantu, ini kita bakal senengi. Jadi ini kuncinya adalah punya akhlak yang bagus. Kemudian yang kedua, wajibu alaihi aidan, dan wajib juga bagi seorang anak an yabta'ida anil akhlakil qabihah. Wajib juga, tadi wajib mempunyai akhlak yang baik dari kecil. Kemudian apa di sini dikatakan wajib juga bagi seorang anak untuk menjauhi daripada akhlak-akhlak al-qabihah yang jelek. Tadi galak ngatoi, galak nganggu, galak ngomong kotor, itu akhlak-akhlak yang jelek. Kita jauhi, kita hindari, jangan pernah kita lakukan. Berusaha sekuat mungkin untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Akhlak-akhlak yang jelek kita hindari, kita jauhi. Kenapa? Kaila yakuna makruhan, agar kita tidak dibenci. Makanya kalau kita dibenci oleh wong, introspeksi diri. Mungkin aku nih ada salah. Mungkin aku nih perbuatan aku tidak disenangi. Kenapa? Kalau kita bahasanya dibenci oleh wong, pasti ada kesalahan dalam diri kita. Kenapa? Kalau kita sudah bagus, insya Allah wong bakal senang sama kita. Nah, jadi kalau kita dibenci oleh wong, maka kita introspeksi. Mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga wong itu tidak senang sama kita. Itu tadi. Jadi kalau kita pengen tidak dibenci oleh wong, maka kita harus menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Agar kita tidak dibenci oleh wong, la yardu anhu rabbuhu. Kenapa kita wajib harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, akhlak-akhlak yang jelek tadi apa? Agar Allah itu apa? Tidak benci sama kita. La yardu anhu rabbuhu. Kalau kita melakukan akhlak-akhlak yang jelek tadi, Allah itu apa? Tidak ridho, maksudnya tidak cinta sama kita, tidak senang. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah, susah hidup kita. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah, maka hidup kita bakal susah. Kayak mana hidup kita nak bakal bahagia kalau Allah sudah tidak senang sama kita? Kayak mana doa-doa kita dikabulkan kalau Allah sudah tidak senang sama kita?
wala yuhibbu ahluhu, dan juga keluarga kita pasti tidak bakal senang. Misalkan kamu ada 2 bersaudara atau 3 bersaudara, kamu ini nakal. Kira-kira yang adik kamu atau kakak kamu uangnya tidak nakal, biasa-biasa baik maksudnya. Kira-kira orang tua kamu lebih senang yang mana? Senang kamu apa adik kamu tadi? Adik karena adiknya baik, tidak nakal. Begitu juga kalau kita sudah buruk akhlak kita nakal, itu maka orang tua kita tidak bakal senang. Wala ahadun minan nas, dan begitu juga satu orang pun dari manusia tidak bakal senang ketika kita ini mempunyai akhlak yang buruk. Jadi penting. Jadi ini penting. Yang pertama, pelajaran pertama tentang akhlak ini apa? Kenapa kita wajib berakhlak dengan akhlak yang baik? Agar kita dicintai oleh Allah dan disenangi oleh seluruh manusia. Itu kesimpulannya. Kalau kita pengen disenangi oleh Allah cinta sama kita harus punya akhlak yang baik. Terus kakek cak mana akhlak-akhlaknya? Kakek dipelajarin. Setelah ini ada kakek. Akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan ayah kita, akhlak kita dengan ibu kita, akhlak kita dengan kawan sebaya dengan kita, akhlak kita dengan uang yang lebih muda dari kita, akhlak kita dengan uang lebih tua dari kita. Ada kakek di sini. Ada. Maka tadi katanya, belajar akhlak ini teorinya mudah, tapi yang sulit prakteknya. Teorinya ngerti gitu. Oh, kalau sama orang tua harus hormat. Tapi bisa tidak kita prakteknya lagi? Depan orang tua cak mana hormatnya? Oh, sama yang di bawah kita, yang lebih muda dari kita harus sayang. Tapi prakteknya bisa tidak kita lagi menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kita? Nah, ini yang penting, prakteknya. Belajar akhlak ini bahasa dikatakan sulit gampang. Sulit prakteknya. Kalau teorinya gampang. Kita dikasih tahu ngerti. Oh, kalau sama orang tua harus hormat, tahu gitu. Harus menghargai, menghormati orang lebih tua. Kalau dengan yang kecil kita sayangi, tidak boleh kita ganggu. Ngerti gitu. Tapi di prakteknya ini belum tentu bisa. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi akhlak-akhlak yang bagus ini harus kita biasakan. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa? Awidu bil khair, kata Nabi. Biasakanlah berbuat kebaikan. Nabi ngomong awidu bil khair, biasakanlah berbuat kebaikan. Fa innal khaira bil muadah. Karena kebaikan itu bisa terjadi kalau dibiasakan. Jadi perbuatan baik itu bisa kita lakukan kalau kita biasakan. Kalau tidak pernah kita biasakan, sulit. Kita tidak pernah biasakan berbuat baik, maka sulit kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita pengen berbuat baik itu apa? Harus dibiasakan. Masa apa? Terus menerus, dicoba terus. Kalau kita sudah biasa, insya Allah kita jadi uang yang baik. Hari ini bisa baik, besok belum tentu. Tapi kalau setiap hari kita baik, lama-lama itu jadi kebiasaan. Jadi tidak berat lagi. Karena tadi berbuat baik itu adalah sesuatu yang berat. Tapi kalau sudah dibiasakan, lama-lama jadi gampang, mudah, tidak berat lagi. Sama kayak kita sholat ibadah. Kalau pertama-tama berat nak sholat itu, kalau nak sholat tuh nak disuruh dulu baru sholat. Tapi kalau sudah biasa sholat, kamu sudah biasa sholat, kalau kamu tidak sholat, pasti hati kamu tidak tenang. Kalau kamu belum sholat, pasti hati kamu tidak tenang. Kenapa? Karena sudah biasa tiap hari sholat. Kalau belum sholat, wah ini belum sholat. Hati ini pasti mengingatkan terus. Wah ini belum sholat. Itu yang pasti kita alami. Kenapa? Karena kita sudah biasa melakukannya. Jadi istiqomah itu penting. Karena ketika sudah bisa istiqomah, insya Allah perbuatan tadi kalau tidak kita lakukan, maka hati kita yang bakal ngingetkannya. Kita biasa berbuat baik, hari ini belum berbuat baik, pagi hati kita ngingetkan, kita belum berbuat baik hari ini. Kita setiap hari sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Nah, suatu hari kita ini masuk waktu sholat, kita belum sholat, hati kita bakal ngingetkan, oh aku ini belum sholat. Ini yang pasti. Makanya harus dibiasakan dari kecil sekarang. Mulai. Ini yang masalah sholat. Siapa yang sholatnya 5 waktu full?
5 waktu tidak pernah tinggal. Siapa? Tidak apa, jujur. Yang sholatnya 5 waktu tidak pernah tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat terus. Siapa? Kati yang lanjut. Angkat tinggi-tinggi. Tidak apa. Jangan malu. Siapa yang sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal? Yang di sini. Kati. Berarti banyak yang tinggal berarti. 5 waktu. Sekarang yang 4 waktu. Siapa yang 4 waktu? Yang 4 waktu. Berarti siko tinggalnya cuma dalam sehari itu kan yang wajib sholat berapa? 5. Nah, tadi yang 5 waktu dah kati yang nunjuk. Berarti ada yang bolong. Nah, yang kurang siko siapa? Yang sholatnya kurang siko. Dah kati juga. Nah, sekarang. Nanti ini be. Yang setiap hari sholat subuh. Setiap hari sholat subuh tidak pernah ketinggalan. Siapa? Setiap hari sholat subuh, tidak pernah tinggal sholat subuhnya. Siapa? Hah? Kok 2 kok cuma 3. Nah. Yang sholat zuhurnya setiap hari tidak pernah tinggal sholat zuhur. Nah. Oh. Yang sholat asar, yang tidak pernah tinggal sholat asar. Kalau sholat maghrib sama isya ini insya Allah banyak. Kenapa maghrib sama isya ini insya Allah sholat Emang yang berat ini subuh. Kenapa? Lagi kesiangan lah. Kalau zuhur kadang lah kecapean. Asar sama wae. Kalau maghrib sama isya insya Allah. Nah, tapi ini kita biasakan. Makanya tadi dibiasakan. Kalau kamu sudah biasa sholat, tidak pernah tinggal lagi. Kaget hati kamu itu yang ingatkan. Hati kamu, kalau kamu sudah biasa sholat subuh, kaget kamu terbangun dewe. Terbangun deh kaget. Masuk waktu sholat subuh terbangun kaget. Kalau kamu sudah sama, contoh. Kamu biasa setiap hari makan siang. Oh, makan siang kan setiap hari biasa makan siang. Tiba-tiba sekolah misalkan sampai sore belum makan siang. Kira-kira teringat tak itu makan siangnya? Teringat karena perutnya lapar pasti. Sakit perutnya, belum makan aku nih. Pasti teringat terus. Masa apa? Tidak tenang pasti. Wah, aku ini belum makan. Kenapa? Karena setiap hari biasa makan siang. Begitu juga kayak kalau kamu sudah biasa sholat. Kalau belum sholat, hati kamu kayak tidak tenang. Kalau kamu biasa makan siang tadi, kalau siang belum makan, perut kamu yang tidak tenang. Sakit perutnya, lapar. Nah, kalau kamu biasa sholat, sudah biasa istiqomah sholat, kamu tidak sholat, hati kamu yang tidak tenang. Hati kamu yang ingatkan lagi, oh aku ini belum sholat. Nah inilah keutamaan ketika kita bisa istiqomah. Kenapa? Kaget hati kita ini yang ingatkan kita. Begitu juga kita berbuat baik. Kalau sudah istiqomah, kita bakal senantiasa untuk berbuat baik. Jadi ini pelajaran pertama tentang akhlakul karimah. Karena penting. Dari kecil inilah. Kalau kamu sudah besar agak sulit. Bukan tidak bisa. Istilah sulit itu berarti bukan tidak bisa. Kenapa? Tidak katik sesuatu ini yang mustahil. Bisa, cuma berat. Oleh karena itu, agar kita tidak berat, dibiasakan dari ke paham? Jadi insya Allah maksudnya apa? Ini pelajaran pertama kita. Makanya setiap belajar itu paling tidak kita amalkan sedikit demi sedikit amalkan. Makanya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon ndak katik buah, pohon ndak katik bunga. Ada pohon ndak katik buahnya, ndak katik bunganya. Kira-kira lemak ndak nyingoknya? Ndak lemak. Katik buahnya nak dimakan apa dia? Batangnya ndak pacak dimakan. Daunnya ndak pacak dimakan. Pohon tanaman ndak katik bunganya, ndak lemak nyingoknya. Nah, kita punya ilmu ndak kita amalkan, kayak itu tadi ndak lemak nyingoknya. Tapi kalau kita punya ilmu kita amalkan, maka itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Dinikmati oleh wong lain. Pohon ada buahnya, wong lain nikmatinya pacak makan. Kita kalau punya ilmu kita amalkan, orang lain pun bisa menikmatinya lagi. Jadi ini penting bahwasanya akhlak ini
penting, dan ilmu yang kita dapatkan wajib kita amal. Lagi kita ada akhlak dalam belajar. Akhlak dalam belajar itu ada lagi. Akhlaknya sama guru itu ada di sini lengkap. Ya. Di sini lengkap. Jadi akhlak ketika belajar kayak mana akhlaknya, ada lagi. Makanya kalau sudah khatam, kalau kitab ini khatam selesai dan kita amal ke insya Allah, ya, bahwasanya apa, kita bakal menjadi uang yang memang dihormati, yang dimuliakan. Kalau kita amalkan. Kalau kita cuma belajar sudah itu lewat habis, belajar lewat habis, biarpun kita selesaikan 4 juz ini, tapi tidak kita amalkan, maka ilmunya sia-sia. Jadi siap untuk mengamalkan? Siap tak untuk mengamalkan? Siap tak? Siap ya, oke. Jadi kalau sudah belajar akhlaknya ini, tidak katik lagi istilah kaget ada yang bebala. Tidak katik lagi istilah kaget ngato-ngatoi, saling ngatoi. Kenapa? Kita sudah belajar akhlak. Kita tahu bahwasanya yang namanya ngato-ngatoi ataupun nganggu kawan itu merupakan akhlak yang jelek, yang buruk. Nah, ingetin. Ustadz minta laporan. Misalkan mungkin kan Ustadz cuma malam ini baik. Mungkin kayak pas di malam lain, di pelajaran lain ada yang bebala, ada yang ribut, kasih tahu. Kenapa? Karena berarti dia tidak ngamalkan daripada pelajaran yang sudah dipelajarkan pada malam hari ini. Kenapa? Sudah diajarkan bahwasanya wajib kita berakhlak yang baik. Kalau kita masih sering ganggu kawan, masih galak ngatoi kawan, berarti kita tidak ngamalkan daripada ilmu yang sudah kita dapat. Jadi penting ini yang kita amalkan itu ilmu, agar ilmu kita itu menjadi ilmu yang manfaat. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dan ilmu yang kita dapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita bisa mengamalkan, agar kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh manusianya. Amin amin ya rabbal